Halo teman-teman Indonesia, saat ini kita akan masuk ke review summary fase apprenticeship yang terakhir, yaitu kecerdasan sosial. 4. Melihat orang sebagaimana adanya mereka. Kecerdasan sosial. Terkadang, hambatan terbesar dalam menjadi seorang master adalah saat berhubungan dengan orang-orang di sekitar yang menguras emosi kita. Jangan menjadi naif dengan memperlihatkan kebutuhan emosi dan keinginan kita pada orang lain. Social intelligence atau kecerdasan sosial adalah kemampuan melihat orang lain dengan realistis, membaca perilaku orang, dan melihat apa yang memotivasi mereka. Kesuksesan tanpa melakukan hal-hal di atas tidak akan bertahan lama. Berintrospeksi. Kisah nyata Benjamin Franklin. Pada tahun 1718, Benjamin Franklin bekerja di toko percetakan milik kakaknya, yaitu James. Ia bermimpi untuk bertransformasi menjadi penulis hebat. Dikelilingi oleh buku dan koran, ia mulai belajar mengenai teknik penulisan. 3 tahun kemudian, saat kemampuan menulisnya meningkat, pada tahun 1722, kakaknya akan membuka perusahaan penerbit koran berjudul The New England Courant. Benjamin Franklin meyakinkan kakaknya dengan beberapa ide cerita menarik yang akan ia tulis. Namun kakaknya tidak tertarik dengan ide Benjamin Franklin. Tidak putus asa, Benjamin Franklin pun memiliki ide untuk menjadikan dirinya sebagai tokoh fiktif yang menulis surat ke perusahaan penerbit koran kakaknya. Benjamin Franklin berperan sebagai wanita janda bernama Silence Dogood yang memiliki opini kuat mengenai kehidupan di Boston. Kakaknya menerbitkan tulisan wanita fiktif yang diperankan oleh Benjamin Franklin, dan segera kolom tulisan ini pun menjadi terkenal. Merasa bangga dengan pencapaiannya, Benjamin Franklin lalu jujur mengenai tokoh fiktif yang diperankan kepada kakaknya agar ia mendapat pujian. Namun ternyata kakaknya merasa tidak suka dibohongi, dan selama beberapa bulan ke depan sikapnya menjadi kasar terhadap Benjamin Franklin. 1 tahun kemudian, pada tahun 1723, di usia 17 tahun, Benjamin Franklin pun kabur meninggalkan kakak dan keluarganya di Boston. Ia pergi ke Philadelphia tanpa uang sepeser pun dan tanpa kenalan. Namun, di kota ini, ia merasakan penuh harapan. Setelah 5 tahun bekerja untuk kakaknya, meskipun baru berusia 17 tahun, Benjamin Franklin telah memiliki banyak pengalaman mengenai bisnis dibandingkan pria yang 2 kali lebih tua dari usianya. Benjamin Franklin pun bekerja di salah satu toko percetakan. Karena Philadelphia merupakan daerah yang kecil saat itu, kabar mengenai kemampuan literasi Benjamin Franklin pun menyebar dengan cepat. Benjamin Franklin ditawari oleh Gubernur William Cate untuk membuka percetakan sendiri. Karena William Cate tidak puas dengan 2 toko percetakan yang ada, Gubernur William Cate berjanji untuk memberikan pinjaman yang dibutuhkan untuk membuka toko percetakan. Benjamin Franklin pun sangat gembira mendengar tawaran ini. Setelah lama tidak mendapatkan surat rekomendasi pinjaman uang dari Gubernur William Cate, Benjamin pun mendengar kabar bahwa Gubernur William Cate adalah orang yang lihai berbicara, selalu memberi janji untuk menunjukkan kuasa yang ia miliki. Namun sebenarnya Gubernur William tidak memiliki uang dan memiliki karakter yang buruk. Benjamin pun merasa terganggu. Bagaimana bisa ia begitu naif dan tidak tepat membaca karakter Gubernur William? Benjamin pun kini kembali tidak memiliki pekerjaan dan tanpa uang sepeser pun. Benjamin pun menyadari bahwa ia kembali menjadi naif saat salah membaca karakter dan motif orang-orang di sekitarnya. Ia terkejut
saat menyadari bahwa jika soal pekerjaan, Benjamin adalah orang yang rasional, realistis, dan ingin mengembangkan dirinya sendiri, namun tenggelam dalam emosinya dan terputus dengan realitas sesungguhnya. Seperti halnya yang terjadi dengan kakaknya James. Saat Benjamin ingin membuat kakaknya terkesan, ia tidak sadar bahwa ia menumbuhkan rasa iri dan dengki pada kakaknya. Benjamin kini bertekad memutus pola hidupnya dan merubah strategi dengan satu solusi, yaitu saat berinteraksi dengan orang-orang, ia akan mundur selangkah, tidak menjadi emosional, dan fokus sepenuhnya dengan orang yang sedang ia hadapi. Mendapatkan posisi lebih baik dengan menyelami pikiran orang lain dan menggagalkan pikiran jahat mereka. Selanjutnya, Benjamin ditawari posisi lebih tinggi oleh mantan atasan di toko percetakan pertama tempat ia bekerja. Benjamin harus memberi pelatihan kepada karyawan di kantor cabang lainnya dengan gaji tahunan yang bagus. Namun, Benjamin Franklin merasakan ada sesuatu yang tidak benar, sehingga ia mundur selangkah dan mulai membaca fakta-fakta. Benjamin melihat jika ia sudah selesai memberi pelatihan kepada para karyawan, ia lalu hanya diberi tugas sedikit. Lalu, atasannya berubah menjadi sangat ramah yang sebenarnya tidak sesuai dengan karakternya. Benjamin mulai melihat motif atasannya, bahwa setelah ia selesai melatih semua karyawan, Benjamin akan dipecat sebagai bentuk balas dendam karena dahulu ia berhenti bekerja saat pertama kali datang ke Philadelphia. Benjamin pun mulai menyusun rencana. Ia menggunakan posisi manajerialnya untuk membangun hubungan dengan customer dan para pedagang sukses di area itu. Saat atasannya sedang tidak berada di dekatnya, ia mempelajari banyak kemampuan baru, seperti ukiran dan membuat tinta. Saat ia mulai merasa atasannya akan memecatnya, ia pergi dan membuat usaha percetakannya sendiri. Dengan bekal kemampuan finansial, ilmu bisnis, dan data customer, ia pun membuat usaha percetakan yang sangat sukses. Benjamin merasakan ketenangan tanpa perlu merasa marah, karena ia mampu menyelami rencana jahat mantan atasannya dan merubah strategi untuk kebaikannya sendiri. Selama kesuksesannya, Benjamin Franklin bahkan selalu bersikap rendah hati. Kunci menjadi master. Kecerdasan sosial adalah membuang pikiran naif dan fokus ke hal realistis dengan berpikir keluar, dibandingkan memikirkan diri sendiri. Mengobservasi, berempati, dan berhenti mengagumi orang lain atau menganggap seseorang jahat, melainkan kita melihat dan menerima manusia apa adanya. Ada dua strategi untuk mempertajam kecerdasan sosial, yaitu 1. Kemampuan spesifik, membaca seseorang. Untuk memulai membaca seseorang, kurangi fokus pada kata-kata yang diucapkan orang lain. Namun, perhatikan nada bicara, tatapan mata, bahasa tubuh, dan semua sinyal yang mengungkapkan kegugupan atau kegembiraan. Jika Anda dapat membuat orang lain menjadi emosional, mereka akan mengungkapkan banyak hal. 2. Kemampuan umum. 7. Realitas mematikan. Kebanyakan manusia memiliki 7 kualitas negatif, yaitu cemburu, konformitas, kaku, obsesi diri, kemalasan, ceroboh, dan pasif agresif. 7 sifat mematikan di atas relatif dimiliki seseorang dengan kadar yang sedikit. Namun jika dilakukan bersama dalam sebuah grup, akan bersifat sangat merusak. Berikut strategi mendeteksi dan mencegah munculnya 7 sifat mematikan. 1. Adalah manusiawi
Jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam hal uang, penampilan, keterampilan, atau popularitas. Namun, bagi beberapa orang, rasa cemburu dapat jauh masuk ke dalam pikiran mereka karena perasaan tidak aman. Salah satu cara mendeteksinya adalah jika seseorang memuji Anda terlalu berlebihan atau terlalu akrab dalam fase pertama perkenalan. Seringkali karena mereka cemburu dan ingin menyakiti Anda. Sedangkan tips untuk mencegah rasa cemburu muncul pada diri kita adalah dengan tidak tampil terlalu sempurna atau terlalu bertalenta. Tunjukkan kelemahan Anda sesekali. 2. Konformitas. Meskipun orang-orang yang berada di sebuah grup atau lingkungan menyuarakan toleransi dan menghargai perbedaan, kenyataannya, saat terdapat orang yang membuat perbedaan, mereka akan merasa tidak nyaman dan mempertanyakan nilai-nilai budaya dominan mereka. Jika Anda memiliki perbedaan, baik itu perbedaan mencolok ataupun perbedaan alami, Anda harus berhati-hati menunjukkannya, terutama pada fase pembelajaran. Tunjukkan semangat perbedaan Anda hanya pada pekerjaan yang Anda lakukan. Barulah saat Anda sudah mencapai level master, Anda akan memiliki kesempatan untuk bersinar dan mengoreksi pikiran-pikiran orang lain. 3. Kekakuan. Orang-orang di sebuah lingkungan mengikuti peraturan karena sudah berlaku sejak lama. Mereka akan sangat defensif jika peraturan yang mereka jalankan dipertanyakan. Adalah sia-sia untuk melawan orang-orang yang kaku. Anda akan membuang-buang waktu dan terbawa menjadi pribadi kaku. Strategi terbaiknya adalah menghormati kekakuan pada orang-orang tersebut. Jaga semangat keterbukaan Anda dengan rutin mengembangkan ide-ide baru. 4. Obsesi diri. Dunia adalah hal kompetitif, sehingga kita selalu memikirkan diri sendiri. Bahkan, saat kita melakukan sesuatu, terkadang kita tidak sadar melakukannya karena ingin disukai orang lain. Jika Anda ingin meminta bantuan dan mengambil hati orang lain, Anda harus terjun ke dalam hal-hal yang disukai orang tersebut. Melihat dunia melalui kacamata mereka dan mengetahui kebutuhan mereka. Anda harus memberi mereka sesuatu yang berharga sebelum mereka membantu Anda. 5. Kemalasan. Orang cenderung mengambil jalan tercepat dan termudah untuk mencapai tujuan. Jika Anda tidak berhati-hati dan berbicara terlalu banyak, orang akan mencuri ide Anda dan mengklaim sebagai ide mereka. Cara paling bijaksana adalah simpan ide Anda untuk Anda sendiri dan tutupi detail besar ide Anda, sehingga mereka tidak mungkin mencurinya. Berhati-hati pada orang yang ingin berkolaborasi. Mereka seringkali memberikan beban besar mereka kepada Anda. 6. Ceroboh. Seringkali kita mengambil keputusan berdasarkan emosi dibandingkan rasional, sehingga hal ini menjadi dasar persepsi kita. Orang di sekitar kita berganti emosi dan ide mereka setiap hari atau setiap jam berdasarkan mood mereka. Jaga jarak Anda dengan orang yang sering berganti-ganti emosi. Jangan terbawa serius oleh orang yang berkata ingin membantu Anda. Bergantunglah pada diri Anda sendiri untuk menyelesaikan sesuatu, maka Anda tidak akan kecewa. Pasif agresif. Beberapa orang melakukan pasif agresif secara halus agar tidak terbaca. Kita pun terkadang melakukan pasif agresif. Namun, ada orang-orang yang menjadikan pasif agresif sebagai sifat alami mereka. Ciri-ciri orang dengan sifat pasif agresif adalah mereka lambat melakukan sesuatu yang sebenarnya penting bagi Anda, membuat Anda merasa bersalah tanpa Anda ketahui penyebabnya, atau berbuat sesuatu yang membahayakan Anda,
namun membuat seolah-olah disebabkan oleh kecelakaan. Kemungkinan Anda berada dalam serangan pasif-agresif. Kenali ciri-ciri orang dengan karakter pasif-agresif di atas sebelum masuk ke dalam pertikaian dan hindari mereka sebisa mungkin. Strategi cerdas bersosialisasi. Saat berhubungan dengan orang-orang, kita terkadang menemukan hambatan yang membuat kita emosional dan membuat kita berpikir naif. Contohnya, penilaian superficial. Orang lain menilai karakter Anda hanya berdasarkan penampilan atau mengkritik pekerjaan Anda. Berikut 4 strategi para master di masa lalu dan masa kini untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan dan menjaga pikiran rasional Anda agar cerdas bersosialisasi. 1. Berbicara melalui pekerjaan atau karya Anda. Pekerjaan Anda adalah hal terhebat yang menunjukkan kecerdasan sosial Anda. Dengan menjadi efisien dan detail dengan apa yang Anda lakukan, Anda menunjukkan bahwa Anda mengutamakan grup. Apa yang Anda tulis atau Anda presentasikan harus jelas dan mudah diikuti untuk menunjukkan kepedulian Anda kepada grup. Ajak orang untuk berkontribusi pada proyek dan dengan anggun menerima kritik mereka. Tunjukkan bahwa Anda nyaman dengan dinamika grup. Dengan fokus dan hanya berbicara melalui pekerjaan Anda akan menaikkan level kemampuan Anda dan menjadi berbeda dengan yang lain, serta terhindar dari politik. 2. Bangun persona yang sesuai. Orang cenderung menilai berdasarkan penampilan luar Anda. Jika Anda tidak berhati-hati dan berasumsi bahwa hal terbaik adalah menjadi diri sendiri, mereka akan berpendapat bahwa Anda hanya memiliki sedikit kualitas karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Akhirnya, semua akan membingungkan dan membuat Anda kehilangan fokus. Lindungi diri Anda dengan membuat image atau citra yang sesuai karakter Anda. Di saat yang tepat, ciptakan misteri di sekeliling Anda untuk meningkatkan posisi kehadiran Anda. Di lain waktu, Anda menciptakan persona yang bersifat direct atau langsung dan memperlihatkan tampilan yang spesifik. Kesimpulannya, jangan pernah berpegang pada satu image atau memberi kekuatan pada orang lain untuk menebak Anda. Anda harus satu langkah lebih maju dari penilaian orang. Ciptakan persona yang misterius, mengundang, dan lihai. 3. Melihat diri Anda sebagaimana orang lain melihat Anda. Kita hampir memiliki beberapa kesalahan saat bersosialisasi. Contohnya, kita berbicara terlalu banyak, terlalu jujur saat mengkritik orang lain, atau mudah tersinggung saat orang lain tidak merespon terhadap ide kita. Jika kita terlalu sering melakukan contoh-contoh di atas, Anda akan menyinggung orang lain tanpa Anda sadari. Penyebab Anda melakukan hal-hal di atas ada 2, yaitu 1. Kita terlalu cepat menilai kesalahan dan ketidaksempurnaan orang lain. Namun, saat hal sama kita lakukan, kita menjadi terlalu emosional dan tidak nyaman melihat kekurangan diri sendiri. 2. Orang lain jarang memberitahu kebenaran mengenai kekurangan diri kita karena menghindari konflik, sehingga kita sulit mengetahui kekurangan diri kita. Strategi menilai kelemahan diri sendiri adalah dengan melihat kembali kejadian negatif dalam masa lalu kita. Contohnya, orang melakukan sabotase pada pekerjaan kita, atasan memecat Anda tanpa alasan yang jelas, atau permusuhan dengan rekan kerja. Lalu, fokus pada hal apa yang kita lakukan sehingga memicu atau memperburuk kejadian-kejadian di atas. Dengan melihat kejadian-kejadian negatif dari kacamata orang lain,
Anda akan mulai melihat pola indikasi karakter kesalahan Anda di masa lalu. Anda juga dapat bertanya pendapat orang-orang yang Anda percayai untuk mengkritik diri Anda. 4. Hindari kebodohan dan fokus pada hal penting. Dalam kehidupan, terkadang Anda menemui atau melakukan hal-hal bodoh karena mengutamakan ego dan rencana jangka pendek. Hal ini adalah sifat alami manusia. Buat diri Anda berbeda dengan fokus pada hasil jangka panjang, bekerja seefisien